Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha kelas 5A, B, C, dan D. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi anak-anak semua, kita akan belajar tentang pendidikan lingkungan hidup atau PLH. Untuk pembelajaran PLH kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu pola hidup sederhana. Baik anak-anak ibu semuanya, masih dengan bersama Ibu Anggita Nurmelati. Sebelum kita mulai belajar PLH hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Amin. Baik, materi kita hari ini tadi adalah pola hidup sederhana. Anak-anak harus tahu apa itu pola hidup sederhana. Nah, bisa kita simak ya di sini adalah kebiasaan hidup yang sesuai kebutuhannya dan tidak berlebih-lebihan. Itu yang dinamakan sederhana ya, anak-anak, sesuai dengan kebutuhannya saja ya, tidak berlebih-lebihan. Baik, bagaimana cara kita menerapkan pola hidup sederhana? Nah, anak-anak semua bisa disimak. Di sini ada azas-azas pola hidup sederhana. Azas itu berarti bisa dikatakan sebagai pedoman atau tata cara bagaimana kita melakukan pola hidup sederhana. Yang pertama, kita harus hemat. Hemat itu berarti berhati-hati dalam menggunakan materi yang tersedia sebagai sarana hidup dan tidak berlebih-lebihan ya. Itu harus hemat. Kemudian cermat. Nah, cermat itu adalah teliti dalam menempatkan dan memenuhi kebutuhan diri. Selanjutnya ada tepat. Ya, tepat itu berarti menggunakan sarana hidup secara tepat sasaran. Sedangkan satu lagi ada manfaat ya. Manfaat itu berarti semua penggunaan kebutuhan harus ada manfaatnya dalam mencapai tujuan hidup. Ya, itu adalah asas-asas pola hidup sederhana yang bisa kita terapkan supaya bisa melaksanakan pola hidup sederhana tersebut. Ya, baik anak-anak semua, tadi pengertian dari pola hidup sederhana itu berarti suatu kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, sedangkan apa sih kebutuhan yang biasanya dibutuhkan oleh setiap manusia? Nah, jenis kebutuhan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama di sini ada kebutuhan pokok atau disebut juga kebutuhan primer. Adalah kebutuhan yang kalau tidak dipenuhi akan berakibat fatal atau berakibat buruk kepada manusia. Jadi kebutuhan ini benar-benar harus dipenuhi. Ya, jika tidak dipenuhi akan berakibat fatal. Contohnya sandang. Sandang itu pakaian ya. Kita kalau nggak punya pakaian bagaimana? Ya, tidak mungkin ya karena untuk menutup aurat. Kemudian pangan. Pangan itu berupa makanan, minuman. Ya, sehari-hari kita harus makan dan minum supaya punya energi. Kalau nggak makan dan minum, apa yang akan terjadi dengan manusia? Ya, bisa-bisa sakit. Ya, dan yang paling parah yaitu kematian. Papan. Nah, ini papan itu maksudnya adalah tempat tinggal. Ya, jadi setiap manusia itu pasti ingin beristirahat ya, dan istirahat yang baik yaitu dengan mendapatkan atau ditempatkan dengan tempat tinggal yang baik pula. Maka dari itu, bayangkan jika manusia tidak memiliki tempat tinggal sama sekali, ya, apakah hidupnya itu akan terurus ya atau tidak. Kemudian kesehatan. Ya, kebutuhan akan kesehatan benar-benar sangat penting ya nak ya, karena kalau kita tidak sehat ya, kalau kita sakit, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan maksimal, dengan baik untuk beribadah, untuk bekerja, untuk bermain ya. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan juga merupakan kebutuhan primer ya. Sekarang itu kita harus menempuh pendidikan ya,
pemerintah juga sudah mencanangkan bahwa seminimal-minimalnya itu ya sampai SMA, ya, karena pendidikan itu sangat berperan penting dalam masa depan anak-anak semuanya, ya, supaya anak-anak juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, dan juga gaji yang layak, pendapatan yang layak karena pendidikan. Kemudian udara, ya, udara, oksigen, ya, itu juga contoh kebutuhan primer karena kita memang bisa bernafas karena ada udara serta oksigen yang ada di bumi ini. Ya, ini contohnya tadi ada makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. Ya. Selanjutnya ada kebutuhan tambahan atau kebutuhan sekunder. Adalah kebutuhan yang tidak wajib dipenuhi. Jadi tidak wajib. Kalau ditunda pun tidak akan berakibat fatal bagi manusia. Contohnya sepeda, HP, jam tangan, TV, laptop, ya. Walaupun kita pada hari itu tidak punya sepeda, tidak punya jam tangan, TV atau laptop maupun handphone, kita masih bisa menjalani hidup, ya. Kemudian jenis-jenis kebutuhan yang ketiga yaitu ada kebutuhan akan barang mewah, ya, atau disebut kebutuhan tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang dipenuhi jika kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dan kebutuhan tambahan atau kebutuhan sekundernya sudah terpenuhi, ya. Anak-anak, dengan catatan itu sudah terpenuhi kebutuhan pokok dan tambahannya. Karena kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang-barang yang mewah. Contohnya perhiasan, kendaraan mewah, pakaian branded, rumah mewah. Ya, itu adalah kebutuhan akan barang mewah atau kebutuhan tersier. Baik anak-anak semuanya, itu adalah materi kita hari ini tentang pola hidup sederhana, azas-azas pola hidup sederhana, juga macam-macam kebutuhan. Selanjutnya, ya, pada pekan sebelumnya Bu Guru sudah minta anak-anak untuk merangkum materi ini, ya. Dan sekarang Bu Guru kasih tugas anak-anak, lihat dan simak tugasnya serta kerjakan. Tentukan 10 macam kebutuhan manusia, ya. Di sini sudah Ibu contohkan ada 4, makan, udara, rumah, sepeda. Anak-anak lanjutkan sampai nomor 10, ya, apa saja kebutuhan manusia. Kemudian kalian identifikasi, ya, termasuk ke dalam kebutuhan primer, sekunder, atau tersier, ya, dengan cara menceklis di bagian kolomnya. Ya, misalkan makan berarti itu kebutuhan apa? Checklist di bagian kolomnya. Ya, anak-anak cari lagi nomor 5 sampai nomor 10. Ya. Baik anak-anak semuanya, itu saja tugas untuk hari ini. Silahkan kerjakan di buku tulis. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran PLH hari ini dari awal sampai akhir dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun PLH ini masih harus online. Kita tidak bisa bertatap muka di sekolah untuk pembelajaran PLH, tapi tetap semangat, jangan ditunda-tunda tugasnya dan langsung dikerjakan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.